Ada beberapa nanti inisiatif yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, beberapa kementerian di sini. Tadi saya ketemu dengan Menteri Presiden tadi pagi. Saya tanya apa yang bisa didorong. Saya tertarik dengan proposal mereka untuk memberi subsidi ke kendaraan listrik. Karena selain mendorong konsumsi, yang kedua kita bisa mengurangi konsumsi bahan bakar fuel BBM. Jadi ke depan harusnya kalau itu dipercepat lebih memperkuat daya tahan anggaran dan ekonomi kita. Ini omongan kasar dong. Pak Menteri udah ngomong tadi. Udah cerita kira kasar ya Pak Menteri Perindustrian kira-kira ya. Udah saya bocorin dikit boleh kan? Kalau gitu saya belum boleh ngomong dong. Boleh? Boleh gue ngomong kan ya? Kira-kira untuk mobil listrik, biar aja gue menteri ini. Jadi gini, akan kita kasih berapa? 100.000? 100.000 mobil, subsidi mobil listrik 100.000 sampai bulan Oktober. Enggak, 100.000 pertama. Kalau habis kita kasih lagi. Kalau habis kita kasih lagi. Nanti skemanya Pak Menteri Perindustrian akan menjelaskan seperti apa. Nanti juga Menteri Perekonomian akan memberikan seperti apa. Motor listrik juga sama. 100.000 pertama akan kita kasih. Berapa subsidinya? 5 juta. Kalau habis kita kasih lagi. Kalau habis kita kasih lagi. Ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek ke depan, triwulan ketiga dan triwulan keempat. Juni awal saya mulai jalan. Itu salah satu kebijakan yang mungkin, atau saya boleh umum sudah didiskusikan, tapi nanti akan diumumkan lagi. Pak Menteri Perindustrian, Pak Menteri Perekonomian, lain-lain. Tapi semangat kita adalah sekarang kita akan memastikan semua mesin ekonomi berjalan. Di demand udah kita dorong, sekarang di sektor manufaktur yang kita dorong lagi. Nanti kami juga akan ketemu dengan industri tekstil, sepatu, dan lain-lain, di mana mereka memerlukan dana lebih murah untuk peremajaan mesin-mesinnya. Jadi kita akan hidupkan betul-betul sektor swasta juga. Jadi ekonomi bukan hanya didorong oleh pemerintah saja, nanti swasta akan hidup juga. Kan dulu kita janjinya seperti itu. Pak Presiden juga sudah menginstruksikan strategi seperti itu ya. Ya Pak Yuda ya. Saya menjalankan perintah Bapak Presiden aja. Jadi jangan takut. Dengan tadi 5.61 tadi, kan pasti banyak ekonom tuh yang bilang kita mau rusak pada kecele. Coba nanti Anda tulis kecele gitu. Salah prediksi. Boro-boro resesi malah naik, apalagi krisis. Jadi kalau ekonomi itu jalan, tumbuh, lambat, resesi. Resesi itu pasti turun, pasti ada. Kalau krisis itu resesi dalam sekali jatuh ke dalam. Nanti recover lagi. Nah sekarang masih sana. Sebagian besar saya lihat di TikTok udah bilang katanya kita menuju 1998. Padahal mereka nggak pernah lihat data ekonomi itu 1998. Jadi data ini, pertumbuhan ekonomi triwulan pertama ini menunjukkan bahwa reformasi ekonomi yang dilakukan sudah memberikan dampak ke perekonomian dan kita sepertinya akan terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Saya monitor terus data ekonomi dari hari ke hari. Setiap kelemahan kita diskusikan ya Pak. Diskusikan semua. Kita cari cara pemecahan yang paling baik seperti apa. Pemerintah nggak takut atau tidak ragu untuk invest untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi kita. Itu yang kami tadi pagi. Tapi besok kita takdir ya. Jadi kesempatan ini saya akan menyampaikan realisasi APBN kita, kinerja dan fakta sampai dengan 31 Maret 2026. Udah telat ya.
Kan ya? Pelan banget. Ya udah, kita DPR udah. Jadi kita mulai ya. Beberapa kesimpulan utama next. Ini dinamika global. Kita nggak bisa apa-apa tentang dinamika global karena kita nggak bisa kontrol. Waktu saya di IMF World Bank, itu ada sesi Menteri Keuangan Amerika menceritakan strategi yang akan mereka lakukan untuk mencapai quote perdamaian dengan Iran. Tapi kalau saya lihat isinya sepihak, seolah-olah Iran diperlakukan sebagai pihak yang kalah perang dengan tuntutan Amerika yang tegas ini. Hitungan saya kan belum kalah perang. Pasti nggak akan tercapai perjanjian itu. Jadi kita mesti siap dengan konflik berkepanjangan dan harga minyak yang masih akan bertahan cukup lama. Saya pikir tadinya sebulan 2 bulan selesai perang ini, rupanya enggak. Pemimpin dunia itu masih kurang bijak juga rupanya. Jadi itu yang kita hadapi sekarang. Jadi makanya setiap effort yang bisa mengurangi konsumsi minyak dalam negeri, kita akan kerjakan. Ini apa di sini? Ya, harga minyak tinggi ini setelah semuanya batu bara masih rendah, sempat tinggi tidak rendah. Terus CPO juga agak naik sedikit, tembaga agak naik, nikel naik nggak tinggi-tinggi amat, emas naik tinggi sampai turun. Tapi yang menjadi concern kita utama adalah minyak misalnya. Karena ini mengaruhi APBN saya. APBN saya sudah hitung dengan harga minyak sampai rata-rata $100 per barrel sampai akhir tahun. Jadi masih aman. Saya klarifikasi lagi di sini. Ada yang bilang uang saya tinggal 102. Sudah saya bilang berkali-kali itu, saya pindahin aja 300 ke bank. Sisanya masih di 120-nya masih di BI. Bank masih uang saya. Ada saya dengar kemarin, Bang, uangnya kan udah ada bentuk pinjaman ke tempat lain kan, sehingga nggak ada lagi di bank, atau nggak bisa ditarik. Coba Anda pikir, kalau bank ngasih pinjam satu perusahaan 10 triliun misalnya, perusahaannya dapat 10 triliun kan, uangnya taruh di mana? Bank lagi. Jadi ada proses penyiptaan uang di situ, jadi uangnya nggak berkurang. Ya, memang kalau saya tarik sekaligus mungkin banknya agak kaget, tapi uangnya masih di situ, nggak ada masalah. Gimana kita sudah komunikasi dengan bank sentral ya Pak ya, untuk men-smoothing hal itu kalau memang kita perlukan menarik uang dalam jumlah banyak. Tapi dalam waktu dekat itu nggak akan terjadi karena itu emang salah nggak akan kita pakai. Sementara pendapatan pajak kita masuk terus dari bulan ke bulan dan sampai sekarang masih sesuai dengan rencana anggaran kita. Berikutnya. Jadi next. Orang juga banyak bilang Indonesia fiskalnya goyah, maka rupiahnya lemah-lemah dan lain. Kalau rupiah tanya BI nanti aja tanya saya. Mereka yang pernah menjawab. Tapi kalau kita lihat dari ketahanan energi, kita itu amat kuat. Itu nomor 2 tuh, kalau sebelah kanan tuh. Perbandingan ketahanan energi terhadap krisis energi global. Kalau ada krisis global, kita nomor 2 paling kuat dibanding negara-negara lain. Bahkan dari Amerika, dari China, dari Australia, dan lain-lain. Ini keluaran dari mana? Jadi siapa nih? World Bank, bukan ya? JP Morgan. ADB juga melakukan hal yang sama, studi yang sama. Cuma mereka nggak bisa publish, karena kalau mereka publish, nanti negara-negara yang di bawah goncang katanya. Jadi mereka yang di bawah nggak minta, jangan dipublish. Tapi official ADB bilang sama saya, kita di atas, ini di top 2 juga.